Hari ini Saudara Paus Fransiskus akan mengakhiri kunjungannya di Indonesia dan akan melanjutkan perjalanan apostolik ke sejumlah negara lainnya. Kita cermati bersama dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalau di Kedutaan Besar Vatikan dan juga Triksi Valencia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita ke Renata terlebih dahulu. Renata, selamat pagi. Pukul berapa nantinya Sri Paus akan berangkat meninggalkan Kedubes Vatikan dan apakah ada sterilisasi arus lalu lintas di sana? Ya, selamat pagi Glenis dan juga saudara. Informasi terakhir yang kami terima pada sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus dijadwalkan akan berangkat dari Kedutaan Besar Vatikan menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang dimana kalau informasi yang kami terima juga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta nanti akan ada upacara perpisahan yang akan diadakan pada pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Situasi terkini yang dapat kami gambarkan memang sejak pagi sudah ada penebalan keamanan yang dilakukan oleh Pas Pampres dan juga gabungan TNI Polri di sekitar Jalan Medan Merdeka Timur. Selain itu juga Glenis dan juga saudara, pemandangan yang memang beberapa hari terakhir kami juga pantau karena sejak tanggal 3 September kemarin saya juga sudah melaporkan di Kedutaan Besar Vatikan, masih banyak sekali antusiasme warga yang ingin bertemu dengan Paus Fransiskus meskipun memang berjarak, karena biasanya memang di jalan nanti Paus Fransiskus akan membuka kaca lalu kemudian ia akan melambaikan tangan dan juga tersenyum. Biasanya lagi juga Glenis dan juga saudara, apabila memang masyarakat ingin mendapatkan berkat, ingin berbicara atau berinteraksi langsung mungkin dengan Paus Fransiskus, ini pun juga bisa dilakukan di jalan. Tetapi tentu ini juga harus memperhatikan keamanan, baik itu dari keamanan warga maupun keamanan rombongan Paus Fransiskus. Glenis dan juga saudara, memang tidak terasa kita sudah berada di penghujung perjalanan apostolik ke-45 Paus Fransiskus di Indonesia. Sebenarnya perjalanan ini masih panjang karena di hari ini Paus Fransiskus akan bertolak dari Indonesia menuju ke Papua Nugini, kemudian nanti dilanjutkan ke Timor Leste dan berakhir di Singapura. Kalau yang bisa saya rangkum, memang dalam beberapa hari ini begitu banyak momen bersejarah yang sudah tercipta di Indonesia, bagaimana kemudian Paus Fransiskus memberikan pesan-pesan perdamaian dan toleransi kepada masyarakat Indonesia. Yang bisa saya sampaikan juga momen-momen yang kami cermati tentu sejak tanggal 4 September. Misalnya Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, disambut sebagai Kepala Negara Vatikan, membicarakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Vatikan, dan juga tentunya bagaimana kemudian Paus Fransiskus memuji semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang diharapkan bisa menjadi motor untuk melawan intoleransi dan juga ekstremisme di Indonesia. Kemudian juga yang menurut saya sangat menarik kemarin di Masjid Istiqlal, pertemuan antara Paus Fransiskus bersama Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar, yang memang sejatinya ini menunjukkan bagaimana kemudian pesan-pesan perdamaian dan toleransi itu benar-benar dihayati dan dihidupi oleh seorang Paus Fransiskus, bagaimana ia menunjukkan gestur-gestur hangat, memeluk, bahkan mencium tangan dari Imam Besar Istiqlal, dan Imam Besar Istiqlal pun juga turut mengecup kening dari Paus Fransiskus. Begitu luar biasa bagaimana kemudian contoh nyata itu dipertontonkan kepada masyarakat, dan tentu bisa menjadi inspirasi untuk kita masyarakat Indonesia, bagaimana kemudian bisa terus menjaga toleransi yang ada tercipta lintas agama, tidak hanya antara Islam dan Katolik, namun seluruh agama yang ada di Indonesia. Kemarin juga dalam deklarasi Istiqlal disampaikan bagaimana kemudian dari berbagai agama, baik itu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu, bahkan penganut kepercayaan pun diajak untuk bersama-sama menyepakati bagaimana kemudian bisa memberantas isu dehumanisasi, isu kerusakan lingkungan, dan diharapkan juga tidak hanya berhenti pada pemikiran-pemikiran ataupun kesepakatan saja, namun tindak nyata bagaimana kemudian pemimpin-pemimpin dunia bisa mengikuti kesepakatan tersebut sesuai dengan ajaran yang dianut oleh pemimpin
negara. Jadi memang Glenis dan juga saudara, begitu banyak pesan-pesan perdamaian dan toleransi yang sudah dipertontonkan oleh Paus Fransiskus, dan kemudian akan kita cermati nantinya pada pukul berapa persisnya Paus Fransiskus akan bertolak dari Kedutaan Besar Vatikan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Glenis. Terima kasih Renata Panggalo dari Kedutaan Besar Vatikan. Kita bergeser ke Bandara Soekarno-Hatta jelang kepulangan Paus Fransiskus. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia. Selamat pagi, Triksi. Setelah melakukan perjalanan apostolik ke Indonesia, kemana lagi negara yang akan dikunjungi Paus Fransiskus, dan seperti apa persiapan, informasinya akan ada perpisahan begitu ya sebelum Paus berangkat? Selamat pagi Glenis dan juga saudara, betul sekali ini adalah hari terakhir Paus Fransiskus berada di Indonesia, yang berarti nanti akan ada perpisahan yang dilakukan, lalu kemudian juga nanti Paus Fransiskus akan bertolak ke Papua Nugini terlebih dahulu, baru nanti ada beberapa negara lanjutannya seperti Timor Leste dan terakhir ke Singapura sebelum akhirnya menutup perjalanan apostoliknya pada tanggal 13 September 2024 dan kembali ke Vatikan. Nah, terkait dengan persiapan di Bandara Soekarno-Hatta, lebih tepatnya di area VIP, memang sudah ada persiapan, sterilisasi, dan juga pengamanan yang ditingkatkan. Untuk lebih jelasnya, Glenis dan juga saudara akan ditunjukkan melalui juru kamera Kompas TV Ricky Sultana, seperti apa suasana di VIP Bandara Soekarno-Hatta saat ini, di mana terlihat memang sudah steril di sini. Ini baik dari kendaraan hanya diperbolehkan untuk menurunkan penumpang saja, lalu kemudian diarahkan untuk segera keluar ya dari area kedatangan ini. Nah, kemudian juga kalau kami melihat sudah banyak sekali beberapa pihak yang memang akan nanti mengantar Paus Fransiskus maupun juga menyambut Paus Fransiskus di VIP Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita melihat di sebelah kanan, selain ada sterilisasi, ada juga pengamanan-pengamanan yang kemudian kembali dikerahkan di area VIP Bandara Soekarno-Hatta. Bukan hanya di VIP Bandara Soekarno-Hatta saja, tapi juga nanti akan ada di area sekitar Bandara Soekarno-Hatta, seperti misalnya nanti ada patroli dan juga beberapa posisi yang ditetapkan untuk dijaga ataupun juga dikawal. Nah, ini terlihat ada beberapa personel gabungan, ada puluhan kalau kami melihat dari TNI maupun juga Polri, dari Brimob, dan juga tadi ada tim Gegana tentu saja yang kemudian menyisir tempat, dan juga ada alutsista yang memang sudah menjadi SOP ataupun juga protokol pada saat mengawal dan juga menjaga area di tamu-tamu VIP. Nah, kemudian juga yang menarik nantinya Paus Fransiskus akan dikawal ataupun juga akan ditemani oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil, lalu kemudian ada Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Bapak Gandhi Sulistianto, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Michael Trias Kuncahyono, dan juga ada perwakilan Vatikan seperti dari Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Monsignor Antonio Subianto, Duta Besar Tahta Suci untuk Indonesia Uskup Piero Piopo, dan juga Sekretaris Kedutaan Tahta Suci Vatikan Pastor Michael Andrew. Dan juga ada Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, yakni Ignatius Jonan. Itu adalah nama-nama yang rencananya nanti juga akan mengawal ke perjalanan Paus Fransiskus selanjutnya. Dan yang juga kami mendapatkan informasinya, Glenis dan juga saudara, bagaimana Paus Fransiskus masih mempertahankan kesederhanaannya kalau selama ini menggunakan kendaraan yang sederhana begitu ya, dan juga kedatangan ke Indonesia menggunakan pesawat komersil. Nanti perjalanan selanjutnya dari Indonesia menuju ke Papua Nugini ini pun menggunakan pesawat komersil. Disebutkan sudah mencatat pesawat Garuda jenis yang disepakati adalah jenis Airbus A330-900 Neo. Disebutkan ini pesawatnya tidak mengalami modifikasi ataupun juga ada fasilitas first class. Nah,
Ini sebenarnya sebelumnya sudah ditawarkan kepada Paus Fransiskus dengan pesawat jenis yang lain yang memiliki fasilitas first class. Akan tapi ditolak oleh Paus Fransiskus dan meminta jenis yang lain, sehingga pesawat Airbus jenis inilah yang kemudian nanti akan mengantar dan perjalanan dari Indonesia menuju ke Timor Leste. Kembali ditunjukkan kesederhanaan dari Paus Fransiskus menggunakan pesawat dan juga kesederhanaannya tanpa ada fasilitas first class di dalam pesawat tersebut. Tentunya ketika pesawat ini sudah disetujui dan juga dari segala teknisnya sudah disepakati, maka juga sudah ada sterilisasi di dalam pesawat tersebut sehingga bisa membawa Paus Fransiskus dan juga rombongan pendampingnya dengan aman sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, dan sebelumnya ada Renata Panggalo dari Kedutaan Besar Vatikan.